yang harus kita simak ya. Dan kita sudah bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Iya. Ini aduh semakin ibu banget ini kayaknya Pak. Iya, betul. Pakai sarung nih Pak ya ceritanya. Pakai sarung. Iya. Siap-siap sholat. Gitu ya. Habis sholat duha langsung sini ya Pak. Iya. Baik, sahabat silakan bagi Anda yang ingin tanya-tanya di sini ya. Teleponnya di 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Ya, sahabat, ini live. Silakan bagi Anda yang bertanya. Ada peluang nanti kita pilih pertanyaan yang beruntung, nanti akan mendapatkan voucher pulsa dari SAS FM ya sampai pukul 11 nanti. Silakan Anda tanya-tanya di sini ya bersama Pak Sigit. Tema kita tentu City Resilient. Pak Sigit, kita ingin penjelasan ini istilah baru ya Pak Sigit. Baru atau lama tapi dikemas ulang atau gimana nih Pak? Sebetulnya ini sesuatu yang ingin kita capai ke depan. Kira-kira bagaimana kita mengelola kota ini. Materi ini sebetulnya adalah materi atau tema dari konvensi arsitek yang baru diadakan pekan lalu, yang saya tidak bisa hadir di sini karena saya harus menjadi narasumber di konvensi arsitek di Makassar. Pekan lalu, Sabtu lalu. Ya. Jadi ini menarik karena ada kata-kata resilient. Yang mungkin terjemahan bebasnya adalah kota yang punya daya tahan terhadap perubahan lingkungan, bahkan bencana. Jadi ekstrimnya kota yang mampu bertahan terhadap bencana gitu kira-kira. Nah ini mungkin adalah kesadaran dari para arsitek ini bahwa memang kota-kota di Indonesia ini berada di tempat yang rawan terhadap bencana. Apakah itu bencana alam ya, baik kota-kota pesisir selatan ya, tsunami gitu ya, atau gempa bumi ya, atau gunung berapi ya, atau yang lainnya, bahkan bencana yang kekeringan apa begitu. Saya kira ini diskusi yang menarik, tetapi menurut saya yang lebih menarik itu adalah tantangan ke depan bagi para tenaga perancang kota dan arsitek. Itu rupanya memang jauh lebih besar daripada yang kita alami mungkin di zaman saya ke atas gitu. Dulu arsitek ibarat para perancang bangunan ya, yang hanya berpikir lebih simpel ke arah building design atau paling jauh lingkungan sekitar mereka. Tetapi sekarang mereka mulai harus berpikir terhadap hal-hal yang lebih makro lagi ya, kota, dan bahkan kaitannya terhadap mitigasi bencana itu. Misalnya saja sekarang dengan berkembangnya kota-kota di dunia ya, karena 60% penduduk dunia ini mungkin sudah tinggal di kota-kota. Otomatis ada pemanasan global yang itu membuat lapisan ozon itu semakin terbuka. Dan itu bencana sebetulnya. Dalam jangka panjang itu akan memicu bencana kalau tidak diimbangi dengan upaya-upaya manusia untuk meminimalisir pemanasan global ini. Nah itu sekarang menjadi bagian dari perhatian para arsitek bangunan, karena salah satu yang pemicu pemanasan global adalah penggunaan material-material bangunan itu. Artinya ini tantangan-tantangan ke depan ini luar biasa, sehingga para sarjana dan lulusan perguruan tinggi arsitektur harus beradaptasi dengan situasi, dengan keadaan yang ada di sini. Belum lagi masalah kesemrawutan kota ya, di mana membuat desain bangunan jadi tidak kelihatan nilai artistiknya karena situasi yang semerawut begitu ya. Oleh karena itu di negara-negara lain, bahkan di kota-kota besar, mereka mulai
memperkecil intensitas kendaraan bermotor masuk ke tengah kota. Seperti di Paris itu, kalau masuk tengah kota itu sudah mulai harus bayar pajak lebih gitu ya. Di London juga begitu. Apalagi dipicu dengan kasus-kasus terorisme. Ada orang naik mobil nabraki pengguna jalan, ya kan? Karena di Nice, di Perancis, juga di London yang terakhir ini, orang naik mobil nabraki pengguna jalan. Ini yang jalan di trotoar. Kalau di Nice itu orang truk malah lebih dahsyat lagi. Jadi semangat untuk membuat kota itu meminimalisir kendaraan-kendaraan masuk kota jadi semakin kuat lagi. Nah ini masih belum terjadi di Indonesia ini. Ya. Pusat-pusat kota masih ditumpuki dengan mobil dan transportasi yang semrawut gitu kan. Nah ini ya harus dari pertimbangan karena ini bisa mengacaukan tingkat artistiknya bangunan itu. Bisa hilang tuh bangunannya. Bisa hilang karena kesemrawutan kota. Jadi orang yang diingat ketika dia datang di satu kota, situasi yang nggak karu-karuan, semrawut gitu kan. Nah ini tantangan terbesar ya. Jadi ini harapannya kepada arsitek kalau dulu itu hanya lihat keindahannya saja gitu kan Pak. Tapi untuk yang dewasa ini tantangannya tidak lagi begitu. Tantangannya lebih besar lagi. Jadi saya kira arsitek sekarang lebih ke arah bagaimana mereka bisa menjadi integrator. Bagaimana mengintegrasikan berbagai kemajuan teknologi untuk diterapkan kepada desain-desain mereka, apakah itu bangunan maupun kota. Gitu. Yang paling bagus itu adalah kemampuan Yogyakarta mengatasi dampak dari bencana alam yang mereka alami tahun 2006. Ada gempa kan ya, walaupun tidak ada tsunami alhamdulillah ya, tapi gempa itu kan membuat Jogja berantakan itu. Tapi dalam waktu yang singkat ya, mereka kalau kita ke Jogja sekarang seperti tidak pernah ada gempa gitu. Jadi kemampuan untuk revitalisasi diri setelah terjadi bencana itu luar biasa. Itu yang perlu ditiru. Nah, Jogja itu lebih cepat merevitalisasi diri dibanding Aceh. Ya, ini juga ada hubungannya juga mungkin adanya istilah sekolah kota pelajar itu, sehingga orangnya terpelajar sehingga mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan itu lebih cepat gitu. Ini penting ya. Mungkin juga Padang. Tapi Padang masih terasa bekas-bekas gempa itu masih terasa. Saya kira ini yang harus dimitigasi. Para perancang kota dan arsitek harus mulai berpikir bagaimana menciptakan sebuah city resilient itu. Resilient, oke. Baik, Pak Sigit, ini tantangan-tantangan ke depan arsiteknya akan seperti apa? Nanti kan kita bahas juga ya tentang yang kota layak huni itu yang kayak apa sih Pak Sigit? Apakah ini perlu dipikirkan juga nih oleh si arsitek? Pasti. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak Sigit ya. Kita akan jeda sebentar. Bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, bergabung bersama Pak Sigit di sini, silakan ya. Tanyakan di SMS dan WA 0812306345. Telepon kita 8297299. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan La Tahzan. Perangilah kesusahan dan kedukaan. Jika Anda dibuat bingung oleh sebuah permasalahan, bangkitlah untuk melakukan kegiatan yang disukai. Karena dengan begitu, Anda telah melakukan hal yang positif terhadap keadaan jiwa dan hati. Dan Anda juga bisa mencoba teknik lama yang telah terbukti berhasil membuat hati bahagia. Misalnya, dengan melakukan olahraga tertentu atau berjalan-jalan bersama para sahabat. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio Sas FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar Sas FM kapanpun, dimanapun. 107,5 Sas FM, bermanfaat, menghibur, syar'i.
Baik, sahabat, kita kembali ya di program Sosio Kota. Tema kita City Resilient. Masih bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Jadi kehormatan sekali ya, beliau ini bisa datang ke sana, Wakil Ketua Komisi 5, sahabat. Teleponnya bagi Anda ingin tanya-tanya nih bersama wakil Anda, silakan 829 7299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Ada satu voucher pulsa dari SAS FM untuk satu penanya yang terpilih, nanti kita hadiahkan untuk Anda ya. Baik, Pak Sigit. Ya. Dibilang tadi ini tantangan terbesar dari arsitek Pak Sigit. Ini kayaknya apa ya? Keadaannya ini sudah seperti ini, Pak Sigit. Keadaannya itu kalau Pak Sigit bilang gimana? Kota-kota di Indonesia ini, apakah sedemikian semrawutkah? Atau masih bisa nih? Kayaknya ini masih bisa nih di ini. Sampai kemarin ada isu lagi ibu kota mau dipindah lagi, nah. Kayak gitu-gitu. Iya. Saya kira memang kuncinya bagaimana mengatur manajemen transportasi itu penting untuk kota-kota ya. Kenapa ada ide Jakarta dipindah itu kan mereka melihat transportasi yang macet itu rasanya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Gitu. Nggak bisa dibenahi lagi. Iya, itu yang membuat ada keinginan-keinginan atau ide-ide wacana untuk memindahkan. Tetapi saya sendiri berpikir bahwa memindahkan kota bukan persoalan yang gampang, berapa triliun, berapa ribu triliun harus dimasukkan untuk menciptakan satu kota baru ya kan, dan saya kira itu bisa digunakan untuk membenahi transportasi yang ada dengan sebuah aturan yang baik yang dikomunikasikan dengan masyarakatnya, membangun kesiapan masyarakat untuk berubah bersama-sama. Keinginan berubah tidak bisa hanya dari pemerintah atau dari wakil-wakil rakyat saja, tetapi rakyatnya sendiri harus mau berubah, dan itu membutuhkan kesatuan ide dan semangat ya, butuh sinergitas gitu. Saya kira itu persoalan, makanya upaya pembenahan kota harus simultan. Memang ini terkait dengan kesiapan dana, memang harus besar dananya, dan itu harus dicari terobosan solusinya. Tapi itu mau nggak mau, apalagi kota-kota di Indonesia berbeda dengan kota-kota di dunia, di Eropa dan Amerika serta Jepang terutama, di mana kota-kota mereka sudah tidak tumbuh lagi gitu, karena jumlah penduduknya justru mengempis gitu kan. Nah, kita kan ini beda penduduk masih terus berdatangan ini ya kan, karena mesin pertumbuhan itu kan ada di kota, pertumbuhan ekonomi ya, mesin pertumbuhan ekonomi itu kan ada di kota. Nah, ini berbeda dengan yang ada di luar negeri, kota-kota bahkan sudah mulai ada kawasan-kawasan yang tidak berpenghuni karena jumlah penduduknya mulai berkurang gitu. Karena anak mudanya sudah mulai berkurang, karena jumlah orang tuanya sudah mulai berkurang, sementara jumlah anak mudanya tidak bertambah gitu. Ini yang membedakan. Baik. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tadi kaitannya dengan kota layak huni, setiap tahun itu organisasi perancang kota atau lembaga-lembaga yang kompeten di dunia itu membuat survei. Ya, tahun 2015 misalnya salah satu survei yang dibuat oleh ECA Internasional itu menjadikan Singapura sebagai kota yang paling layak huni di dunia. Paling layak huni. Layak huni. Mereka menggunakan variabel misalnya kualitas hidup ya kan, kemudian kualitas udara, keselamatan ya, stabilitas politik dan keamanan. Mereka memasukkan itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi gitu. Termasuk transportasi dalamnya kan, transportasi, kemudian perumahan yang mencukupi gitu, tidak ada rumah yang tidak layak huni begitu misalnya. Walaupun di sana pakai rusun cuma istilahnya begitu kan. Apartemen ya. Apartemen. Betul. Jadi itu mereka menobatkan Singapura sebagai kota itu yang di dunia Pak ya? Di kelas dunia ya? Dunia, kelas dunia sudah memang. Singapura itu ya? Iya. Oke. Nah, lain lagi survei dari EIU ya, survei dari Economist Intelligence Unit ya, ini sebuah lembaga dunia juga yang terkait dengan perkotaan. Mereka menunjuk Toronto sebagai kota yang paling layak huni. Toronto di Kanada sana ya, karena itu persoalan lingkungan juga. Kemudian ada lagi biaya hidup yang tidak terlalu
mahal. Jadi mahal, oke. kalau Singapura nggak mahal, masuk, nggak masuk kalau jadi masing-masing perancang kota itu punya kriteria sendiri. Masing-masing lembaga-lembaga yang kredibel di dunia memasukkan kota-kota yang layak huni dengan variabel-variabel tertentu. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu Ikatan Ahli Perencana Kota itu membuat survei Indonesian Most Livable City Index. Ya. Ya, mereka mengatakan kota yang layak huni adalah Balikpapan, paling layak huni di Indonesia. Balikpapan. Gak nyangka ya Pak ya? Balikpapan ya Pak? Di sana mereka membuat variabelnya ketersediaan air bersih, kualitas air bersih, ketersediaan listrik dan energi listrik, ya kan, cukup fasilitas rekreasi, ya, ketersediaan fasilitas pendidikan, ketersediaan apa lagi di sini, kesehatan, begitu. Jadi saya kira atau kotanya mungkin sehat gitulah, tidak terlalu banyak polusi ya seperti di kota-kota besar di Jawa gitu, sehingga mereka memasukkan itu. Nah, apapun yang mereka lakukan artinya ini sudah ada upaya terus untuk menunjukkan inilah variabel-variabel harus dikejar kalau kota itu pengen eksis, ya. Apakah itu di dunia atau di skala regional gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan dan saya kira para arsitek dan perancang kota tidak bisa berdiam diri, ya, dengan munculnya penilaian-penilaian ini. Mereka harus mulai beradaptasi dengan berbagai ilmu dan teknologi. Misalnya baru-baru ini saya sempat mengunjungi satu tempat di Hamburg sana, itu ada sebuah rumah alga house, ya. Rumah alga. Jadi jendela-jendela di rumah itu dibuat dia itu jadi tempat mengembangbiakkan alga. Jadi ada reaktor di rumah itu yang mengolah kotoran-kotoran buangan manusia, ya, seperti feses, tinja dan seterusnya itu diolah untuk menjadi sarana berkembang biaknya ganggang. Ya, alga. Jadi ditaruh di dalam kaca begini. Nah, kacanya ditaruh di jendela. Kenapa? Karena mereka menggunakan alga itu untuk melakukan fotosintesa, menyerap CO2, menghasilkan O2. Oh ya. Fotosintesa itu kan pohon itu kan dia dengan karena ada matahari mereka menyerap CO2, menghasilkan O2. Okay. Nah, itu dibuat di bangunan sehingga bangunan itu jadi mandiri. Dengan adanya kotoran manusia, bangunan itu bisa menghasilkan listrik dari biomasa yang dari buangan manusia tadi, itu. Gas tadi. Jadi listriknya mandiri. Benar-benar rumah mandiri. Iya, termasuk kebutuhan udaranya. Iya. O2-nya. Ya, O2-nya juga begitu. Dia menghasilkan O2 ini. Nah, ini salah satu teknik-tekniknya. Rupanya itu dikembangkan bukan hanya di Jerman. Saya lihat di literatur ada juga di California. Artinya di Amerika juga dikembangkan hal yang serupa. Teknologi-teknologi baru seperti ini mau tidak mau harus jadi bagian penting dari referensi para arsitek dan perancang kota, agar kota itu berarti kalau sekarang banyak asapnya berarti mungkin ada aturan di mana diupayakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang bisa menghasilkan O2 atau bisa menyerap CO2 begitu. Ini agar tidak sekedar mengurangi ya Pak ya. Iya. Tapi memproduksi O2. Ini agar variabel-variabel kota layak huni tadi masuk gitu. Sebentar Pak, itu agak menarik ya. Ada kendaraan. Bukan agak menarik, itu menarik sekali. Bukan agak, ini menarik banget gitu. Terinspirasi dari ini, adakah kendaraan ini bagus loh idenya Pak Sigit. Jadi ada kendaraan itu yang sekaligus dia memproduksi O2 ataupun menyerap karbon gitu ya. Iya, menyerap racun-racun. Nah, itu yang banyak sekarang itu kan mengurangi aja Pak Sigit. Iya, mengurangi. Gas buangnya dikurangi gitu aja kan. Betul. Sekarang ini mereka sudah menjadikan itu sebagai building material, material bangunan untuk bisa menghasilkan O2. Jadi bangunannya menghasilkan O2 gitu. Ini yang penting. Apalagi itu kalau di Jerman mereka mendapat sinar matahari kan hanya beberapa jam saja dalam sehari. Apalagi kalau sudah musim dingin.
Mungkin hanya beberapa, ya sedikit aja Sedikit, jamnya dalam ya. sehari. Tapi di Indonesia sepanjang tahun, sepanjang hari, setiap hari kan panas loh ya. setiap hari kan bisa antara 8 sampai 10 jam atau bahkan 12 jam dalam sehari. Apalagi di Katulistiwa ya sudah ini. Itu artinya produksi O2-nya bisa semakin banyak. Kalau ada gitu. kayak contoh-contoh tadi itu Pak Sigit. Betul. Oleh karena itu ini penting. Demikian juga mulai kan pengurangan emisi pada transportasi. Misalnya transportasi umum tidak menggunakan solar lagi tapi menggunakan listrik, ya kan. Untuk mengurangi emisi ya CO, gas buang CO2 yang gas beracun itu. Nah, ini kita juga sudah harus mulai meninggalkan fenomena seperti ini. Ini adalah fenomena masa lalu dan masa kini ya mesti kereta listrik. Kalau Surabaya mau merencanakan tram misalnya ya pasti tram listrik lah gitu kan. Iya. Nah, Tapi kayaknya yang kayak foto itu yang di atas kereta itu sekarang sudah nggak ada deh Pak Sigit. sudah nggak ada kan, ini masa lalu kan. Masa lalu. Tapi baru beberapa tahun yang lalu kan. Nah, ke depan sudah harus pindah ke sini gitu. Nah, kemudian diatur lagi. Ya, bukan hanya ini. Ya, kendaraan-kendaraan macet ini sudah harus menjadi bagian masa lalu. Ternyata di bawah tanah masih kosong gitu. Itu Ini bisa dibuat kereta bawah tanah. sebentar itu Pak Sigit di mana itu foto itu ya? Kayak lorong gitu ya? Di Jakarta di MRT. Oh, ini yang bagian bawahnya Pak Sigit. Ini yang baru ya? Iya, di MRT di Tamrin. Di bawahnya Tamrin. Jadi yang sebelah ini macet, ini sebelahnya ini untuk MRT. Nanti ini dibuka, di atas diharapkan dengan mulai banyak orang menggunakan fasilitas transportasi MRT ini kan, tapi di bawah tanah ya kan, di terowongan-terowongan di bawah tanah. Nanti di situ calonnya ya. Ini jadi diharapkan bisa berkurang. Nah, nanti di sini dikasih pajak orang yang ke ini Buse. orang yang enggak, kalau transportasi umum enggak kena pajak, tapi mobil-mobil pribadi akan dikasih pajak yang tinggi gitu, sehingga akan berkurang kendaraan-kendaraan yang masuk di pusat-pusat kota. Berarti kalau kita layak apa enggak kota itu kan transportasinya ya. Oke, Betul. Jakarta seperti itu. Kalau Surabaya sendiri tram sudah cukup nggak Pak Sigit? Saya kira masih belum cukup ya, apalagi ini untuk saya cek di anggaran APBN tahun 2017 untuk tram itu hanya dibantu oleh pemerintah pusat ininya saja, relnya saja. Relnya saja. Itu sampai baru 157 miliar, artinya nggak cukup. Ya harus ada investasi swasta dan masyarakat gitu. Makanya saya kira tram pun juga nggak cukup ya. Karena orang beralih ke tram juga berat, harus, dan tram tidak bisa hanya berhenti sampai di mana itu Joyoboyo saja. Lalu bagaimana dengan yang dari Bungurasi ke Joyoboyo? Nah, gitu itu kan? yang penting, Sidoarjo ke Joyoboyo. Jadi memang transportasi itu harus menyatu. Nah, ini harus duduk bareng antar, ya mungkin ada semacam seperti DKI gitu. Itu ada integrasi transportasi ya, di Jabodetabek gitu. Mungkin di Surabaya juga harus ada inisiatif untuk melakukan integrasi transportasi di yang dulu disebut dengan gerbang Kertasusila itu kan. Ini kan isu-isu terkait gerbang Kertasusila begitu gitu. Bersamaan dengan otonomi daerah kan mulai terus berkurang gitu kan. Masing-masing daerah punya mau sendiri-sendiri. Nah, ini itu harus ada inisiatif bersama agar ide-ide integrasi transportasi antar kabupaten itu. Apalagi Provinsi Surabaya ini rumahnya tidak lagi di Surabaya gitu. Betul. Ya. Ada yang di Gresik. Makanya kami juga terus mendorong agar 2019 ini double track selesai, sehingga kereta-kereta dari periferi Surabaya atau daerah sekitar Surabaya seperti Jombang, Mojokerto, ya kan, mana itu Bangil, terus ya Mojokerto, Bangil, Sidoarjo dan seterusnya itu bisa dapat layanan kereta kayak di Jakarta, KRL Jakarta Bogor gitu kan. Sehingga mengurangi jumlah kendaraan yang menumpuk di kota Surabaya. Oke. Nah, ini saya kira tugas para arsitek kembali kepada diskusi tentang city
resilience itu ya, resilience itu untuk menguat lagi. Jadi pemahaman para perancang kota dan arsitek terhadap moda transportasi yang bisa membuat bangunan mereka yang cantik itu jadi kelihatan cantik ya, itu penting sekarang akhirnya. Iya. Baik. Dan ini peran-peran perguruan tinggi juga jadi penting ya. Perguruan tinggi ke depan saya kira memastikan bagaimana para mahasiswanya bisa mulai mengenal ini gambar-gambar seperti ini. Jadi ini dindingnya itu alga, alga yang dikasih. Jadi ada air, dindingnya double begini, kacanya double, ada airnya. Air ini dari reaktor yang tadi itu mengolah biomasa tadi itu memompa agar air ini bisa ditumbuhi oleh alga. Semakin lama alganya semakin banyak, nanti dipanen. Karena alga itu bisa digunakan untuk campuran makanan. Campuran makanan untuk sapi ya, untuk hewan ternak itu ya, penggemuan, atau bahkan untuk udang, bisa untuk udang, untuk jadi ada nilai ekonominya. Jadi itu satu rumah itu mandiri. Ini rumah ini mandiri akhirnya. Menghasilkan ekonomi, punya penghasilan dari jualan. Jadi tembok luar itu tidak hanya kosong gitu aja ya Pak Sigit. Kacanya dari. Menarik nih Pak Sigit ya kalau misalnya seperti itu. Baik. Jadi listrik dia juga dari situ, sudah tidak bayar listrik lagi. Terus menghasilkan O2 yang paling penting, masyarakat sekitar jadi ini kayak konsep Islam sebetulnya, rahmatan lil alamin. Rumah ini rahmatan lil alamin. Jadi mereka lebih mampu mengaplikasikan slogan filosofi rahmatan lil alamin dalam bangunan dibanding kita sendiri. Oke, baik. Pasti kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Bagi Anda yang bertanya, sahabat, telepon kita 8297299, SMS dan WA 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Catatan informasi sahabat dari Trenggalek, Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan ada 300 titik di Jawa Timur rawan bencana. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau biasa disapa dengan Gus Ipul meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan sebab hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur rawan terjadi bencana alam mulai dari banjir hingga tanah longsor. Menurutnya, sahabat, sesuai data di Pemprov Jawa Timur, terdapat lebih dari 300 titik di seluruh Jawa Timur yang rentan terjadi bencana alam banjir, longsor maupun angin puting beliung. Gus Ipul menjelaskan, sahabat, titik rawan tersebut saat ini telah menjadi fokus pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di masing-masing kabupaten maupun kota. Pihaknya berharap sahabat seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya antisipasi bencana dengan mengurangi resiko terjadinya korban nyawa maupun harta benda. Sementara disinggung terkait penanganan pasca bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Gus Ipul mengaku akan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk para korban yang rumahnya tertimbun longsor. Demikian sahabat, catatan informasi kami ambil dari Detik. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kembali sahabat di Sosio Kota, kita masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Bagi Anda yang ingin bertanya, 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya yang nanti terpilih. Pak Sigit, kita langsung baca SMS yang masuk ini Pak Sigit ya, dari Pak Ridwan ini yang terkait juga dengan pembahasan kita. Kenapa pemerintah kota ini tidak menambah fasilitas publik, terutama pembangunan taman yang nyaman untuk wisata keluarga dan jalan-jalan, memberikan dampak yang positif dan juga menambah perekonomian rakyat. Menambah taman Pak Sigit. Ini seperti yang banyak dilakukan di Surabaya. Iya. Saya kira sudah luar biasa Surabaya ya. Dalam bab pertamanan ini udah luar biasa, bagaimana gang-gang sempit sekarang bisa jadi taman, ya kan? Kemudian sepanjang jalan pembatas sepanjang Ahmad Yani itu kan akhirnya jadi taman semua gitu ya. Jadi memanfaatkan lahan-lahan sempit ya yang tidak produktif menjadi taman. Saya kira ini sudah luar biasa, tetapi memang tidak mudah untuk membuat taman-taman baru di kota yang
sedang berkembang seperti Surabaya dan Jakarta. Ini sebuah upaya membutuhkan effort yang luar biasa karena berarti kan ada memindahkan orang gitu kan. Kalau kita mau nambah taman lagi harus memindahkan orang, dan memindahkan orang di zaman demokrasi seperti ini tidak mudah. Tapi bahwa ide itu tadi taman adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh para perancang kota. Oleh karena itu kemudian mereka mulai berpikir bagaimana taman itu bukan hanya ada di jalan-jalan sempit atau di lahan-lahan kosong, tapi ada di bangunan-bangunan, itu jadi taman semua kan. Itu yang kayaknya belum ya Pak Sigit? Iya, itu yang masih belum, karena memang ini kan sesuatu yang butuh butuh kemampuan para pengguna bangunan dan pemilik bangunan untuk melakukan itu. Saya kira kalau ada perda-perda yang didesain untuk memberikan rewards ya kepada pemilik bangunan yang ternyata bisa menjadikan dinding-dindingnya jadi taman, itu dikasih reward oleh pemerintah, saya kira itu menarik. Pasti orang akan beralih ke itu. Pemerintah kota. Iya, pemerintah kota. Artinya perda-perda yang dihasilkan oleh lebih baik itu daerah. Lebih baik itu ngasih reward semacam tadi itu penghargaan, atau menggugah kesadarannya saja si pemilik gedung. Ya, untuk bisa menggugah kesadaran kan perlu reward, pancingan. Ya perlu pancingan. Reward and punishment ya, yang gedung yang nggak ada tamannya dan menelantarkan kira-kira itu ya lahan-lahan dia yang tidak ditanami, dan itu dikasih punishment gitu. Misalnya lahannya akan dirampas oleh pemerintah kota misalnya begitu, akan dikelola oleh, karena dia tidak mampu mengelola kan, akan dikelola. Itu bagus juga itu. Tapi ini kan butuh panjang cerita untuk bisa menjadi perda kan, butuh studi, butuh macamnya. Tapi saya kira itu salah satu solusi yang ditawarkan Pak Ridwan tadi, yang diharapkan Pak Ridwan, membuat kota jadi hijau dan nyaman. Tadi dikatakan Pak Sigit, Surabaya ini luar biasa, sudah bagusnya ya, sudah banyak taman, penghijauan juga oke. Tapi itu masih belum menjadi kota yang layak huni atau livable seperti kita menyaingi Balikpapan. Masih kalah. Masih kalah. Faktor apa kira Pak Sigit? Saya kira faktor transportasi, saya kira. Transportasinya yang kurang. Transportasinya masih banyak kemacetan di ini ya, belum tertata rapi. Nah, ini butuh upaya lagi. Para perencana kota harus sepakat dulu. Misalnya sekarang sudah mulai ada yang tidak sepakat dengan kereta bawah tanah. Menurut saya masih diperlukan. Ini kan kota ini masih terus tumbuh ya. Mungkin di negara-negara di Eropa mereka sudah meninggalkan kereta bawah tanah, maksudnya pembangunan kereta bawah tanah sudah berhenti, sudah tidak ada lagi. Karena memang jumlah penduduknya sudah berhenti, sudah selesai. Sudah cukup perlu ditambah lagi. Tapi kita masih harus inisiatif seperti ini. Coba kan kita bisa merasakan bedanya nanti, ya kan? Ya, bagaimana bawah tanah itu lebih cepat. Di Jakarta itu MRT itu ada 13 stasiun, 7 stasiun di atas tanah, stasiun kereta MRT ya. Kemudian di bawah itu 6 stasiun. 7 stasiun di atas tanah nggak selesai karena ribut pembebasan lahan. Tapi begitu di bawah tanah langsung selesai. Ini saya di bawah tanah sudah selesai, sudah nyambung ya, lebih cepat. Sudah nyambung dari ujung ke ujung. Saya kira solusi pembangunan yang mampet karena pembebasan tanah itu bisa dijawab bawah tanah. Surabaya tapi belum ada isu seperti itu Pak Sigit. Iya, perlu diadakan. Dan itu butuh biaya dan anggaran, dan saya kira kayaknya perlu ada yang mengeluarkan wacana itu dulu deh Pak Sigit. Iya, saya kira anggarannya juga tidak terlalu besar, karena saya tanya kepada pengelola MRT di Jakarta berapa kira-kira untuk pekerjaan bangunan bawah tanah. Kira-kira 1,5 sampai 2 kali lipat dari pengerjaan di atas tanah. Wow. Ya, kan? Oke, baik. Nah, Pak Sigit, kita angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, mohon maaf Pak Edi menunggu ya. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Edi. Iya, terkait dengan topik ini ya. Kalau mengamati kota-kota sekarang Surabaya, Sidoarjo ataupun Mojokerto yang punya problem itu, kalau saya amati itu kan sampai kemacetan kan itu banjir ya. Iya. Sejauh ini kan upaya pemerintah kota dalam menangani itu kan masih belum maksimal ya. Iya. Dengan seringnya dibentuk itu sister city dengan kota dalam negeri itu sampai jauh ini hasilnya sampai gimana saya belum mengikuti hasil dari
kunjungan dari wakil-wakil kita ke luar negeri dan sebagainya. Iya. Dengan adanya situs itu apa dampaknya terhadap kota Surabaya itu secara maksimal sampai sejauh mana? Karena saya mengamati masih banyak sana sini emisi gas buang yang masih kita amati masih kurang ya. Kendaraan lama-lama itu masih lalu lalang di Surabaya, saya lihat truk tua atau mobil tua yang tahun-tahun di bawah 80 itu masih banyak. Sehingga saya kalau naik motor itu di belakangnya berkelompokan kalau kena asapnya itu. Jadi itu hendaknya ada peraturan dari dinas terkait bahwa kendaraan yang tidak layak pakai atau jalan itu semestinya ditindak itu loh. Itu mengurangi polusi di Surabaya kota-kota. Kemudian kalau banjir mungkin upaya pemerintah sudah agak lumayan kalau mengatasi banjir, tapi masih sana sini masih ada kekurangan. Itu Pak, itu saya amati. Baik. Ya, Pak Edi. Terima kasih. Makasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan jeda sebentar Pak Sigit ya, nanti kan kita lanjutkan kembali. Pertanyaan juga ada beberapa ini yang bertanya Pak Sigit, nanti kita jawab di akhir sesi. Baik, sahabat silakan bagi Anda yang ingin bertanya lagi SMS atau WA 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Mutiara Hadis Sas FM. Dituturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah dengan 2 atau 3 kali tarikan nafas, dan bacalah basmalah waktu kalian mulai minum, dan bacalah hamdalah sesudahnya. Terjemah hadis riwayat At-Tirmidzi. Sals FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kita kembali sahabat di program Sosio Kota sesi terakhir ya. Kita masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Baik Pak Sigit, kita langsung jawab pertanyaan dari Pak Edi tadi. Ya Pak Edi, jadi ini menarik ini yang ditanyakan Pak Edi. Selain transportasi tadi kan banjir. Ya. Mungkin banjir itu yang tidak ada di Balikpapan, sehingga Balikpapan adalah kota yang disebut dengan most livable Indonesian most livable city, kota yang paling layak huni di Indonesia gitu ya. Memang ini kita sudah pernah mengundang Pak Edi dari dinas terkait ya. Waktu itu kita undang Bu Indri yang terkait dengan sungai-sungai kita ya. Sungai kan terus mengalami peningkatan kapasitas terus ya. Mereka menghadapi 2 kendala memang. Yang pertama kendala banyaknya bangunan di bantaran sungai ya. Seperti banjir yang di Bungur Asih ini kan, karena di hulunya sana itu banyak sekali sungai bangunan-bangunan di bantaran sungai, jadi sulit mereka untuk rekondisikan sungai itu jadi lebih bagus lagi gitu. Bahkan ketika mereka melakukan perbaikan sungai, yang ditemukan di sungai itu ada televisi, ada kasur gitu. Coba saya kira ini kesadaran, sudah di bantaran sungainya banyak bangunan, kesadaran masyarakat untuk jangan buang sesuatu di sungai juga masih rendah. Ini memang tantangan kita, artinya bahwa pemerintah ya perlu terus menggiatkan lagi, tetapi masyarakat juga mulai harus merubah mindset berpikir bahwa sungai bukan tempat buangan gitu. Bahkan kemarin ada ibu-ibu yang Bu Hikmah siapa yang mengusulkan untuk dikasih pagar sungai. Lah bagaimana mageri sungai sepanjang? Tentu bukan itu solusinya. Jadi memang tantangan kita di situ Pak Edi. Saya katakan bahwa kalau kita ingin maju memang semua harus bersama-sama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya wakil rakyat, bukan hanya rakyatnya juga.
ketiga-tiganya harus sinergi, rakyatnya pengen bagus, pemerintahnya pengen bagus, mereka harus bisa duduk bareng. Bagaimana mekanismenya? Mungkin salah satunya adalah membuat perda-perda yang baik, misalnya sungai, perda larangan untuk buang apa di sungai, dan itu punishmentnya sangat kuat gitu. Nah, sungai-sungai yang lewat di daerah perumahan tertentu yang ternyata rapi dan bagus, perumahan itu kasih reward atau bagaimana gitu mekanisme. Saya kira itu yang harus dilakukan. Ya. Baik. Kemudian berkaitan terkait tadi Pak, gas buang atau truk-truk yang lama-lama itu kadang-kadang masih ada itu yang stopnya sampai hitam itu. Kenapa kok jarang ditegas ya Pak? Sedikit tilang atau? Iya, itu ya kita sudah meminta agar sayang sekali itu ada di di sub kota dan provinsi ya, yang terkait dengan ujikir itu kan bisa dimasukkan dalam syarat-syarat ujikir. Nah, itu sebetulnya harus didorong gitu, tapi sekarang sudah mulai berkurang sih. Mulai berkurang. Nah, ke depan kita kalau bisa itu betul-betul hilang, itu hanya bagian dari masa lalu saja gitu. Seperti kereta yang tadi saya gambarnya saya kasihkan Mas Alik, yang isinya penumpang yang ada di atap dan seterusnya, itu kan sudah hilang sekarang ini. Dulu kan ada sebutan yang naik kereta di atap itu kan Superman. Jadi ketika ada yang meninggal gara-gara jatuh, Superman telah mati gitu, karena naik kereta di atap terus jatuh dia gitu. Nah, ini yang harus sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, berikutnya yang bertanya nih Pak Sigit 0838383111 sekian. Apa saja syarat kota yang dikatakan layak huni Pak Sigit agar sesuai dengan keinginan publik begitu? Layak huni itu yang bagaimana Pak Sigit? Iya, yang kalau saya merefer saja ya, kalau menurut lembaga-lembaga internasional itu dikatakan layak huni itu bila ada ketersediaan pelayanan kesehatan, artinya pelayanan kesehatannya cukup, nggak kekurangan rumah sakit, kira-kira begitu. Kan ada kota di Indonesia ini yang nggak ada rumah sakitnya. Ada Pak ya? Ada, yang ada klinik mungkin, karena memang dia tidak didesain sebagai kota besar gitu, dia hanya kota satelit ya, isinya perumahan saja. Ya, ada itu. Ya. Mungkin gitu ya. Misalnya Depok, adakah rumah sakit yang besar di Depok? Mungkin hanya sedikit 1-2 saja ya. Makanya nggak pernah masuk kota layak huni Depok itu. Padahal udaranya enak, itu dingin di sana. Tapi itu tadi yang banyak itu ruko dan perumahan gitu, jarang kita lihat. Lembaga pendidikan saja tidak terlalu banyak. Itu kan kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan dan utilitas yang cukup, nggak banjiran, dan perumahannya layak huni begitu kan. Kemudian akses fasilitas sarana prasarana transportasi, saya kira. Itu ya. Itu yang itu beberapa. Di antaranya ada murah. Nah, itu tadi biaya hidup yang murah, seperti Toronto itu kota besar tapi biaya hidupnya murah. Mungkin Berlin juga begitu, Berlin di Jerman juga begitu. Nah, kita ini termasuk mahal. Nah, Jakarta ya itu mahal. Mungkin Surabaya masih relatif murah. Jogja itu yang lebih murah dari Surabaya. Nah, mungkin Jogja itu, makanya ada juga satu lembaga yang merilis kota yang membuat penghuninya umurnya paling panjang, angka harapan hidup penghuninya paling panjang, salah satunya Jogja. Karena mungkin murah, makanan murah dan udaranya sehat, masih bersih, masih banyak orang senang naik sepeda, naik pit gitu ya. Itu. Mau kemana, ke kampus naik apa, naik pit. Saya bingung pit itu apa, ternyata sepeda angin ngowes ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar ini Pak Sigit Fitri di Sidoarjo. Pak Sigit mudah-mudahan selalu sehat dan bisa istiqomah di SAS FM. Amin. Saya jarang gabung tapi selalu mendengarkan Pak. Maaf kalau keluar dari tema. Sekarang kan menjamur perumahan-perumahan dan bangunan ruko di berbagai daerah. Kebanyakan mereka itu membangun tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan Pak. Apakah ada SOP-nya sebelum dibangun? Misalnya sebelum izin itu keluar, peserta sebelum bangunnya bagaimana kayak gitu Pak? Iya, ada SOP-nya. Di antaranya mereka harus melihat, yang pertama kali mereka harus melihat tata ruang di situ. Fungsi daerah itu apa gitu. Apa dulu nih? Apa dulu gitu. Untuk
Untuk ruko kah, Ruko, untuk perumahan kah, untuk kawasan pendidikan kah, atau untuk kawasan bisnis kah gitu. Yang cocok itu tentu untuk kawasan bisnis kalau ruko ya. Ruko kan biasanya untuk toko-toko dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, mereka mengajukan IMB kan ya. Nah ketika mereka mengajukan IMB, kalau ruko yang mereka ajukan, bangunan yang mereka ajukan fungsinya tidak berbeda dengan fungsi di tata ruang yang dipegang oleh pemerintah kabupaten atau kota, pasti ditolak IMB-nya. Tetapi ada modus diantaranya adalah mereka ngakali, disebut fungsinya kalau tempat perumahan disebut rumah gitu aja. Jadi akhirnya diizinkan IMB, tapi begitu dibangun buat ruko untuk jualan. Nah, rumahnya mungkin lantai atas, yang lantai bawah untuk jualan. Untuk bengkel dan jadi ada alih fungsi yang itu tadi. Nah, di sini faktor pengawasan dari pemerintah daerah juga kurang, sehingga ketika ada alih fungsi tata guna lahan dan tata guna bangunan tadi beralih fungsi, tidak dikasih punishment, mestinya ada punishmentnya. Loh, Anda IMB-nya apa gitu, mestinya begitu. Harusnya. Nah, kalau ini terjadi dalam skala yang masif, ya selamat tinggallah kota yang nyaman gitu. Ya, saya kira awalnya dari situ. Ini kadang-kadang inisiatif private sector ya, inisiatif perorangan atau swasta itu lebih dahulu daripada aturan pemerintah ya. Pemerintah belum membuat aturan-aturan, mereka sudah berinisiatif, wah kayaknya di sini kalau dijadikan tempat bisnis, Indomaret minimarket itu jadi laris. Akhirnya semua di kota itu semuanya penuh dengan Indomaret, minimarket. Karena kita sedih gitu. Nggak ada zona-zona tertentu gitu, mestinya harus ada zoning. Mestinya sekarang kalau kita lihat kemana-mana di Indomaret ada. Kadang-kadang saya di Delta Sari itu di ruko yang depan itu ada 3 minimarket. Saya kira itu kan harus ditertibkan. Itu tidak ideal ya Pak ya? Nggak ideal. Ya mestinya kan satu aja, kan ada radius pelayanannya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita melihat pemasukannya lumayan loh Pak itu kalau banyak kayak gitu. Iya, pemasukan untuk siapa dulu? Ayo kalau kita mau diskusi pemasukan untuk siapa gitu dulu? Ya, Pak ya? Kalau pemasukan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, saya salut. Tapi ini kan tidak. Bagi pengusaha minimarket itu ya, atau dari pemasoknya gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang menikmati sih nggak ada masalah. Tapi itu tadi bahwa itu menunjukkan bahwa tidak ada ketaatan terhadap zoning. Dianggap wah ini cocok langsung bangun gitu aja. Oke, baik, 3 pertanyaan lagi loh Pak Sigit ini dari pendengar. Bu Hikmah nih, kenapa kualitas ini agak jauh sih Pak Sigit. Kenapa kualitas bahan infrastruktur seperti paving halaman ini untuk jalan Pak Sigit, padahal kan itu gampang rusak Pak Sigit? Enggak, itu yang paling gampang karena aspal itu agak sulit juga dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang ada. Cari aspal untuk level jalan kampung kan sekarang sulit. Kalau dulu zaman saya masih kecil, aspal banyak. Sekarang karena banyak jalan tol, banyak sekali pembangunan infrastruktur jalan. Jadi ketersediaan aspal juga ini yang satu-satunya solusi untuk jalan kampung pakai paving aja karena lebih gampang. Pengerjaannya tidak butuh orang profesional. Kalau aspal itu orang yang aspal itu harus tahu berapa suhu aspal yang saat dicorkan begini. Nggak bisa sembarangan itu. Kalau sudah dingin dicorkan kan jadi gelenjel-gelenjel begitu akhirnya. Harus ada suhu yang cocok lah. Terus pembakarannya berapa suhunya begitu. Agak sulit lah ya. Ada rumit itu. Jadi yang paling gampang ya paving. Kasih tanah, dirapikan tanahnya, ditumbuk-tumbuk, terus pavingnya ditaruh di atasnya. Asal yang lewat bukan truk trailer kan masih aman. Biasanya gitu rusaknya karena beban ya. Iya. Bebannya terlalu. Berikutnya ini tidak ada namanya 085895 sekian. Di sini berangkat dari hal yang besar, saya kira kita harus memulainya dari hal yang kecil dan itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Yang mau ditanyakan, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk memajukan daerah wilayah kita demi majunya nanti negara tercinta kita bersaing dengan negara lainnya.
Nah ini kalau tadi arsitek oke lah Pak sudah melakukannya, pemerintah juga. Kalau masyarakat apa nih untuk membantu? Iya, inisiatif masyarakat untuk, saya kira kalau kaitannya dengan apa namanya kota hijau, ya kan sekarang sedang digalakkan kota layak huni, salah satunya adalah kota yang banyak tamannya, banyak tempat rekreasi. Bagaimana kita membuat rumah-rumah kita jadi itu tadi, jadi lebih hijau daripada ini. Jangan ada lahan-lahan yang gak terurus, Kosong. ya kan, kosong, jangan sampai itu. Kalau perlu dikasih tanaman minimal rumput atau apa namanya tanaman yang bisa menyerap menyaring CO2. udara, CO2 gitu. Karena ini kaitannya dengan produksi O2 kan. Dia kalau malam menghasilkan CO2, tapi kalau siang dia menyerap CO2 menghasilkan saat ada matahari kan, itu proses fotosintesa itu. Nah, paling tidak itu hal kecil dilakukan oleh masyarakat Pak Sigit. Iya ya? betul, Dalam yang paling menggunakan. Paling nggak ada terus hijaunya. itu tadi inisiatif agar tidak menggunakan mobil-mobil yang knalpotnya apa pekat, yang mesin-mesin tua yang pekat itu, seperti yang siapa tadi Pak Ridwan tadi. Pak Edi. Pak Edi ya tadi itu. Saya kira dari kita sendiri, misalnya pemerintah belum membuat aturan pelarangan itu ya dari kita. Untuk apa? Karena lebih boros, ya kan, duit lebih keluar banyak. Makanya beli mobil LCGC menurut saya ya lebih baik daripada beli mobil bekas. Oke. LCGC itu tahu kan low cost ya, dan apa namanya? Nah, mobil-mobil yang kecil-kecil itu, kecil-kecil, city car itu kan city car banyak. itu. Oke. Itu kenapa? Konten lokalnya lebih tinggi. Nah, kadang-kadang mobil bekas, mobil Eropa itu kan konten lokalnya minim sekali itu, BMW dan seterusnya, meskipun enak gitu ya. Nah, tapi kan karena mesin tua kadang-kadang lebih menimbulkan emisi daripada mobil-mobil. Ya, ini saran dari Pak Sigit ya, dari mobil bekas. Nah, mending yang baru. Ya, tapi city saya car jangan gitu. dianggap sebagai pemasaran, pemasaran. Tapi enggak, saya Terkait lingkungan lebih timbang-timbang. aman. Ya. Oke. Lagi pula seringkali orang di Indonesia itu aneh ya. Kadang-kadang kita orang Indonesia suka beli mobil yang besar-besar. Misalnya Innova, alasannya untuk Keluarga. biar keluar bisa Muat orang semua. banyak masuk, padahal dia dan 2 orang anaknya gitu kan, tanggung. Mending beli aja yang LCGC yang Yang pas kecil-kecil ya, gitu. yang kecil itu ya, Iya, 4 jadi penumpang. Oke. seandainya ada 100 Innova sama 100 LCGC kan masih lebih longgar jalan itu, isinya 100 LCGC. Daripada Innova-nya agak panjang. Iya. Oke, baik. Terakhir Pak Sigit. Ini inisiatif pribadi ya. Iya. Kapan direalisasikan pengerukan kali Pak Sigit agar bisa muat air banyak dan tidak banjir? Ini memang penyebab utama Pak Sigit, sungai-sungai itu. Masih kami selalu meminta pemerintah menganggarkan untuk revitalisasi sungai. Selalu Pak, kami di rapat-rapat kami nggak bisa biarkan itu. Nah, termasuk saya, karena dapil saya sini, saya minta revitalisasi sungai di daerah Sidoarjo. Bagaimana? Apalagi kemarin Krian itu banjir sampai seminggu katanya nggak turun. Kami ngotot agar ada revitalisasi sungai di daerah Krian itu, agar tidak banjir di Tropodo, Keramat Jegu, kemudian di mana itu daerah situ tadi di Kelurahan Taman itu, itu sungai sepanjang Taman sampai Krian sana harus dan mereka menganggarkan Pak. Itu tadi, cuman berapa Pak yang bisa dianggarkan kalau tidak dibantu oleh masyarakat gitu kan. Itu tadi, kalau isinya sungai itu kasur dan televisi kan repot juga gitu. Itu harus dilakukan masyarakat ya, nggak boleh buang sembarangan. Baik, Pak Sigit, sampai sini perjumpaan kita sudah kita jawab semua pertanyaan dari pendengar. Alhamdulillah, saya kira ini bagian dari diskusi yang produktif ya dengan masyarakat. Semakin banyak pertanyaan, sebetulnya saya senang sekali karena ini menunjukkan atensi, dan saya akan perjuangkan apa yang disampaikan masyarakat dalam rapat kami di DPR, karena kami mengawasi pemerintah ya. Kami juga minta kepada masyarakat mulai membantu, karena pemerintah ini kemampuan anggarannya kami tahu ya. Ternyata tidak hebat-hebat amat. Nah, oleh karena itu perlu inisiatif membantu pemerintah dengan cara-cara yang kreatif tadi, personal yang tadi sudah sebagian kita diskusikan. Oke, baik Pak Sigit, terima kasih ini. Terima kasih, dan kepada para sahabat SAS FM, semoga Allah merubah Indonesia ini menjadi lebih baik atas upaya kita semua ya.
Baik. dengan ridho Allah tentunya. Amin, amin, amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat Susio Kota, tema bersama Pak Sigit Susiantomo ya. Beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Terima kasih bagi Anda semua telah bersama kami bergabung. Pertanyaan juga terima kasih semuanya. Nah, ini yang mendapatkan voucher dari SAS FM yaitu Pak Ridwan. Pak Ridwan ya mendapatkannya. Nanti ditunggu di handphonenya. Baik sahabat, akhirnya saya Alik Atiqa di Gatekeeper Arin Rosalina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SAS FM, sejuk bermakna.